Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swadeser dan sesepuh di mana saja berada. Kalau kita bicara masalah pemimpin, masalah orang yang akan dipercaya di daerah kita, itu harus hati-hati dan harus juga kita pikirkan mulai sekarang ini tentang kemajuannya dan cara berpikirnya untuk masa yang akan datang. Tentunya ini yang selalu kita gelurakan lewat radio Swadesi Jos ini. Nah, sekarang ini saatnya warga masyarakat Pleret untuk berpikir semacam itu dan warga masyarakat lain tentunya. Salah satu hal yang perlu saya tekankan, di Kelurahan Pleret ini sebentar lagi akan ada pemilihan kepala desa. Ada 4 calon di sana dan salah satu calon kita akan simak bersama-sama. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijelaskan nama lengkap dan alamatnya di Kelurahan Pleret ini, calon lurah nomor berapa Mas? Oke, nama saya Taufik Kamal. Saya itu saat ini tinggal di desa atau desa Pleret, dusunnya Kanggotan, RW 5 Pleret Bantul. Saat ini saya sebagai dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, sekaligus Kepala Pengembangan Teknologi di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di samping itu, saya juga punya sebuah perusahaan yang bernama Infotech Engineering. Di situ saya sebagai direktur dan saat ini saya bismillah pengen berjuang memajukan Desa Pleret lewat kompetisi Lurah 2020. Nomor berapa sampean Mas Taufik? Nomor 2. Jadi calon lurah Pleret nomor 2. Leres, calon lurah Pleret nomor 2, Pak. Oke Mas Taufik, tadi sampean mengatakan bahwa sampean sudah mempunyai usaha namanya apa? Infotech apa? Infotech Engineering. Infotech Engineering itu perusahaan dalam bidang apa itu Mas? Kalau itu saya dirikan tahun 2017. Waktu itu setelah saya selesai kuliah S2 di UGM, kebetulan gelar saya MCS. Apa itu MCS itu? Master of Computer Science. Kebetulan itu gelarnya internasional, khusus UGM. Dan di situ saya mulai istilahnya pun berkembang untuk berpikir bagaimana ilmu saya sanggup bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya saya dirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa komputer, yaitu pembuatan program, kemudian tentang inovasi, kemudian tentang teknologi, IoT, dan seterusnya. Apa yang menjadikan sampean kok punya tujuan mau jago lurah, sedangkan ilmu komputer yang sampean kuasai sekarang ini kan sudah artinya sudah mapan kan, orang-orang perlu dengan komputer itu loh. Orientasi Mas Taufik apa sebagai calon lurah nomor 2 di Pleret ketika nanti menjadi lurah dan disinergikan dengan ilmu yang sekarang Anda geluti ini? Ya, sederhana. Setiap warga negara pasti pengen negaranya maju. Itu pemikiran yang sangat sederhana. Saya pengen Indonesia itu bisa maju, dan saya tahu benar bagaimana Indonesia itu, dan saya yakin Indonesia itu bisa maju dimulai dari desa. Saya banyak melihat desa-desa itu berkemajuan, mulai dari desa sebelah kita Panggung yang mempunyai unit usaha, salah satunya menggunakan BUMDesnya itu beberapa unit usaha, penghasilannya itu bisa 53 miliar tahun 2019. Dan saya ingin sekali Pleret ini juga punya suatu penghasilan dari BUMDesnya yang besar, yang ujungnya untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Prototyping dari Indonesia itu adalah desa. Ketika desa itu semua maju, maka saya yakin Indonesia itu maju. Dan seperti amanat undang-undang, kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu nanti akan saya mulai dari Desa Pleret. Saya yakin, saya percaya bahwa Indonesia akan maju mulai dari tingkat keluarga yang nanti sejahtera, satu orang atau istilahnya satu kakak satu sarjana, kemudian mereka berpendidikan semua, mereka bisa membiayai dirinya sendiri, akhirnya akan mensejahterakan desa, kemudian ujungnya adalah Indonesia maju. Oke, banyak sekali lurah-lurah yang kemarin itu kita melihat atau saya melihat sendiri bagaimana dia menggunakan BUMDes ini dengan sarana dan prasarana yang malah mangkrak dan kadang-kadang fungsi serta kegunaannya itu kadang-kadang nggak ada. Mungkin membangun apa atau apa dan sekarang sudah mulai rusak dan sebagainya. Kalau kita lihat sebagai warga ini kan tidak produktif ya. Lain ketika saya ke kelurahan namanya Kelurahan Karangsari di daerah Kebumen sana, itu sebuah kelurahan mempunyai retail shop. Jadi kayak supermarket. Saya melihat betul bagaimana di sana itu dikelola dengan profesional sekali BUMDes itu.
Ya, yang Anda sebutkan tadi benar, kayak Panggung Harjo mempunyai pengelolaan BUMDes, kayak dia mempunyai rumah makan ya toh, Mataraman itu. Terus sekarang tujuan atau fungsi sampean ketika menjadi lurah itu nanti disinergikan dengan ilmu komputer atau digital itu apa Mas? Contoh-contoh realnya apa Mas Taufik? Sebelum saya mencontohkan yang sederhana, jadi saya punya visinya adalah Pleret itu harus menjadi desa digital yang mandiri, yang ujungnya nanti sejahtera, tetap berbudaya dan tanpa meninggalkan sisi agamisnya. Itu yang saya harapkan. Kemudian untuk pengelolaan, bagaimana nanti BUMDes itu bisa berkarya, bisa menghasilkan dan seterusnya, itu pasti garis bawah yang perlu kita tanda kutip dalam artian itu harus dikelola secara profesional. Di sini saya menjabarkan ke dalam misi-misi yang ujungnya salah satunya adalah saya ingin peningkatan pendapatan asli desa di bidang ekonomi kreatif, pertanian, peternakan, perikanan, budaya dan pariwisata itu nanti akan tumbuh. Lah caranya bagaimana? Caranya ya pasti dengan perancangan yang matang dan dikelola secara profesional. Kita lihat namanya Desa Pleret itu punya sejarah yang sangat luar biasa. Dulu Mataram itu pertama di Kerto. Dan ada 2 keraton di Pleret ya? Ya, kemudian dipindahkan ke Pleret. Dan di sini punya banyak sekali potensi. Salah satunya adalah potensi di bidang pariwisata. Ada Gunung Sentono, ada Museum Pleret, ada Masjid Agung Kauman, Umpak. Nggih, ada Banyu Kencono, macam-macam sebagainya itu. Kita sinergikan, kita kelola melalui suatu BUMDes. Kemudian kita cari dulu SK Desa Wisata. Tentunya kita bentuk Podarwis dulu. SK Desa Wisata kita jadi, kemudian kita bisa terhubung dengan Dinas Pariwisata. Kemudian nanti saya akan hubungkan dengan yang lain. Contohnya adalah Dinas Koperasi dan UMK. Ya, di situ nanti banyak sekali program-program untuk menjadikan desa itu menjadi desa trainer. Artinya apa? Desa yang bisa menghasilkan. Lah kalau nanti saya menjadi seorang lurah, tentunya saya akan membuat trigger supaya Pak BUMDes itu bisa menghasilkan. Mungkin saat ini Pleret baru berusaha di bidang salah satunya adalah sampah. Itu memang sangat bagus untuk pengelolaan lingkungan. Kedepan tidak hanya itu, kita berkaca aja kepada Panggung Harjo. Ada pusat kulinernya, ada gudang-gudang yang nanti bisa istilahnya dipakai untuk sewa menyewa. Kemudian punya SPBU, punya macam-macamnya yang ujungnya menjadikan salah satu lurahnya itu menjadi terbaik se-Asia Tenggara. Nah, itu luar biasa itu. Itu kebetulan saya juga kenal. Saya banyak sharing. Ya. Kapan Pleret itu bisa maju? Ya sekarang. Konsepnya adalah bagaimana? Maju bersama kita bisa. Saya pengen profesionalisme yang ada di Pleret, orang-orang yang pintar di Pleret itu semuanya tergabung menjadi satu. Ya, saya tidak mempedulikan merah, kuning, hijau, biru. Ujungnya cuma satu kepentingan saya, yaitu memajukan Desa Pleret. Oke, konsep maju bersama kita bisa. Maju bersama kita bisa. Mas Taufik, calon lurah nomor 2 di Kelurahan Pleret. Pemilihannya tanggal berapa itu pencoblosannya? Hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, Pak. Jadi hari Minggu Pahing, hari Ingat Pahing di TPS untuk warga masyarakat Kelurahan Pleret 11 Pedukuhan. Jangan lupa 27 Desember nanti hari Ingat Pahing atau Minggu Pahing di TPS. Kalau Kelurahan Pleret kepengen maju untuk tahun-tahun ke depan dengan computerized, dengan digital, maka tidak salah kalau Anda ini nanti nyoblos nomor 2 yaitu Taufik Kamal, Eskom MCS. Taufik Kamal Eskom MCS. Coblos jas hitam. Coblos jas hitam. Nun sewu, simbah-simbah, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D, Mbok D, Bule, Pak Lek, Kakang, Mbak Yu, dan adik-adik DIP, adik kandung yang ada di Pleret. Jadi 11 pedukuhan. Jangan lupa coblos nomor 2. Jangan lupa coblos jas hitamnya. Saya itu kula remen, kula pengen berbakti pada desa. Yuk 27 Desember, Minggu Pahing, Ahad Pahing. Pastikan coblos nomor 2 jas hitam. Maju bersama, kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku bangkitkan semangat rakyatku dan ku bangun desaku.